Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa akan membahas terkait materi dan praktek layanan dari Linux Debian. Kita sudah pernah membahas praktek seperti menginstal sistem operasi jaringan, remote server, dan terakhir itu tentang DHCP server. Nah, sekarang saya akan mencoba memaparkan terkait materi atau layanan dari DNS server. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu DNS server. Itu DNS server itu domain name system server gitu ya. Jadi DNS itu fungsinya salah satunya itu menerjemahkan ya, atau cara kerjanya itu menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama domain. Ya, tujuannya itu sebenarnya salah satunya pertama itu untuk mempermudah kita sebagai pengguna dalam pengingatan sebuah alamat gitu IP. Karena kita akan lebih sulit apabila mengingat alamat web gitu kan, atau apa saja itu yang misalkan dalam bentuk angka. Contoh, kita pakainya 192.168.50.1. Nah, itu kan hanya satu alamat, tapi bayangkan kalau misalkan ada beberapa alamat IP itu tanpa sebuah penamaan, mungkin itu akan lebih sulit untuk mengingatnya. Seperti halnya kita menyimpan nomor telepon teman kita. Nah, di handphone kita sudah disediakan dengan namanya itu phone book. Jadi ketika kita menyimpan nomor telepon teman kita, misalkan ada 10, ada 20, yang dicatat nantinya itu yang akan ditampilkan itu namanya ya, bukan nomornya gitu. Jadi ketika mencatat nomor orang lain itu disertai dengan namanya gitu. Jadi ketika kita mencari akan menghubungi teman kita, yang dicari itu namanya bukan nomornya, karena kita biasanya akan sulit untuk mengingat nomor gitu ya. Kalau terlalu banyak, itu mungkin gambaran ilustrasinya atau analoginya ya. Jadi DNS itu salah satunya itu untuk mempermudah pengingatan dalam sebuah pengalamatan gitu ya. Pengalamatan. Jadi seperti kita kamu sedang mengakses apa nih? Facebook ya, facebook.com gitu kan. Coba cari tugas-tugasnya nih di mana, di google.com gitu. Kemudian coba cek lagi berita nih di mana nih, di detik.com. Coba cari referensinya di mana nih, di youtube.com. Kita kan lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam menyebutkannya, dalam mengingatnya gitu ya. Jadi itu gambaran singkat teorinya atau dasarnya dari DNS server. Nah, sekarang kita akan mulai membuat atau mengkonfigurasi DNS ya, DNS. Tapi kita harus pastikan dulu sistem operasi jaringan harus sudah terinstal dengan baik. Kemudian koneksi antara klien dengan server juga harus sudah berjalan baik, tidak ada kendala. Jadi jangan sampai antara klien dan server itu belum terhubung ya. Itu pastikan harus terhubung dulu dengan benar gitu ya. Jadi sekarang apa nih yang harus kita lakukan sekarang? Nah, sekarang kita mulai saja. Pertama, ini kita login dulu ya.
kita buka pekerjaan yang sudah ada, atau misalnya mau buat lagi menginstal ya boleh lah ya. Kemudian masukkan passwordnya. Nah sekarang kita pastikan dulu IP-nya berapa, jangan sampai lupa nih ya. IP address server dengan perintah if config. Nah di sini sudah terlihat kan 50.1 ya. Nah sekarang kita akan memastikan ini nama domainnya apa nih gitu ya. Jadi kalau kita lupa ketika kita menginstal kemudian memasukkan domain, tapi pas kita buka udah beberapa lama kita lupa nih apa sih nama domain yang pernah kita daftarkan atau masukkan di sini, kita cek lagi dan perintah nano etc resolve ya conf. Nah di sini ada search nesas.sch.id, nama servernya ini sudah ada. Jadi nama domain itu nesas.sch.id. Ctrl X. Ya. Untuk pembuktian pertama, karena kita belum menginstalkan domain, pastikan dulu sekarang pastikan dulu ini terkoneksi enggak ya ke klien atau sebaliknya. Ya. Di sini di klien kita coba cek koneksi. Ini ping ke alamat server ya. Nah ini terkoneksi. Ini kan kalau pakai angka ini kan sudah terkoneksi kan, sudah bisa aman ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita mau mencoba cek koneksi ke beberapa web tapi tidak menggunakan domain webnya, itu hanya alamat ini saja, IP ini saja ya. Pasti kita akan kewalahan lah untuk mengingatnya. Kita coba di pingnya itu ke nama domain nesas sch ID. Nah ini tidak ya, ini tidak bisa di ping karena apa? Karena domainnya di server itu belum diinstalkan, dikonfigurasi ya, jadi nggak bisa, jadi ini belum aktif. Nah ini jadi patokan yang pertama itu kita harus terkoneksi dulu aja lah, di ping menggunakan IP ini ya, yang di pingnya itu menggunakan IP server. Kalau pakai domain pasti belum bisa karena kitanya juga kan belum menginstalkannya, mengkonfigurasinya. Nah sekarang selanjutnya kita akan menginstalkan repositori dari atau paket dari DNS itu. Nah ini pakainya bin 9 ya. Pertama kita instalkan dengan perintah apt get install bin 9, enter. Di sini apakah akan dilanjutkan? Ya. Nah selanjutnya kalau sudah menginstal, kita akan mengkonfigurasi atau membuat sebuah zona itu ya, database-nya nantinya dengan perintah nano etc bin conf. Nah ini, jadi kita masuk ke perintah ini ya, nano etc bin name konfigurasi default, jadi masuk ke perintah ini, enter. Nah di sini kita merubah saja ya. Jadi yang sudah ada kita rubah, kita cari urutan yang paling terakhir gitu ya, ke bawah terus, nanti urutan ke-1 dan kedua dari bawah itu kita rubah ya, zonanya sesuai dengan nama domain yang kita buat itu ya. Nah contoh di zone ini yang terakhir ini kita ubah. Nah ini kita ganti ya, ini kita ganti dengan angka atau IP pada oktet pertama ya. Contoh di sini kan saya pakainya 192.168.50.1. Nah ini kita ganti dengan 192 ya. Nanti dengan 192 tuh. Nah, kemudian di sini file ya, ini filenya kita hapus saja ya, dari direktori etcb-nya kita hapus. Nah gini, yang 255 kita ganti saja, samakan 192 supaya apa? Supaya mudah dalam pengingatan kita ya.
Jadi buat DB-nya namanya itu 192. Nah, kemudian untuk zona, ini zone, maaf ya. Untuk zone ini, yang ini ya, kita ganti dengan nama domain ya, nesas.sch.id, yaitu ya. Yang ini sama DB-nya juga namanya, disamakan saja lah supaya sama. Contoh, saya buatnya DB Nesas. Nah, jadi kita itu sudah membuat bahasanya itu database ya, dengan nama DB Nesas dan DB 192 ya. Tapi ini isinya masih kosong, belum ada konfigurasi apapun, masih kosong ya. Jadi kita harus isi ya. Tapi kita mengisinya itu tidak mulai dari nol. Kita akan mengcopy ya dari database yang lain. Sebenarnya di dalam sistem ini sudah ada database dengan nama DB lokal dan DB 127. Jadi kita akan mengcopy ya dari DB lokal dan 127 ke DB Nesas dan ke DB 192. Ya, nanti ini kita tutup dulu atau kita simpan dulu dengan menekan Ctrl X, Y, Enter. Nah, sekarang tadi kan saya bilang akan mengcopy. Nah, berarti kita kopinya gimana nih? Nah, mengkopinya gini. Kita dari DB lokal itu di-copy ke DB Nesas ya. Kemudian dari DB 127 ke DB 192. Perintah mengkopinya itu CP ya. CP spasi etc bin. Nah, kita sebutkan DB apa nih yang ada. DB lokal ya. Di copy ke direktori var change bin. Nah, DB apa tadi kita buat? DB Nesas gitu. Nah, DB Nesas ya. Jadi kalau misalkan ketika di enter itu tidak ada perintah apapun lagi, keterangan apapun, itu berarti itu sudah berhasil ya. Mau kita cek, boleh, kita buktikan dulu nih ya. Nah, kita buktikan dulu, boleh. Kalau kita lihat di sini ya, nano. Nah, kita lihat di DB Nesas itu, ini sudah ada isinya ya, sudah ada. Tinggal kita rubah. Nah, sekarang yang belum di copy DB apa nih? DB 192. Coba kita lihat ada nggak? Oh, masih kosong ya. Sebenarnya bisa sekarang kita isikan, tapi dari awal gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita kopikan saja. Berarti untuk mengisi DB 192 ya, kita kopikan dari DB 127. Nah, ini. Jadi tinggal merubah saja kita ya. Nah, ini. Ya. Jadi yang tadi itu 192 di copy. Kemudian maaf nih. Nah, ini kan ini juga sama di copy gitu ya. Tuh, ya, jadi dua-duanya ini mengcopy ya dari DB 127 DB lokal ke 192 ke DB Nesas gitu juga. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang karena DB 192 dan DB Nesas itu sudah terisi, ada di dalamnya itu ada konfigurasinya. Nah, sekarang kita rubah, kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, kita buka dengan perintahnya yang tadi pernah saya. Nah, ini contoh kita bukanya yang ini dulu ya, yang DB Nesas. Nah, ini. Kita buka yang DB Nesas. Nah, ini ketika ada kata localhost, kita ganti dengan domain name kita ya. Kita ganti nesas.sch.id. Ini juga sama, nesas.sch.id. Nah, ini juga sama ya, kita ganti lagi nesas.sch.id.
gantinya dengan IP server kita. Gitu ya. Pohon juga sama ya. Ini kita masukkan ya. Jadi kita daftarkan sesuai kebutuhan kita nantinya. Nah ini terus kita itu tergantung kita ya mau menambahkan apa saja nantinya. Ini contoh yang baru saya buat itu untuk FTP gitu ya. Ini juga kalau misalkan dibalik nggak apa-apa ya, misalkan karena saya tadi karena pernah sampai FTP dulu misalkan. Ini boleh. Mail nanti saja lagi boleh, atau sekarang boleh karena nanti untuk belajar email juga kan sekalian ini boleh sekarang di konfigurasi. Nah kalau sudah ini ya, ini sudah seperti ini, kita simpan saja dengan menekan Ctrl X Y enter. Nah ini sudah kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita konfigurasi yang DB192. Nah ini yang localhost ini sama seperti tadi diganti menjadi domain nesas.sch.id sama ini nesas.sch.id. Ini kita ganti juga sama. Nah yang ini biasanya kita masukannya IP dari server tapi yang oktet terakhir sajalah. Misalkan saya 192.168.50.1 berarti 1 saja di sini. Kalau 50.10 ya 10 saja di sini di ketiknya ya. Contoh di sini kita akan memasukkannya ini tadi yang FTP ya, FTP nesas.sch.id. Kemudian apa lagi ya, di mail ya, mail.nesas.sch. Ini ya mail nesas.sch.id. Nah kita cukup sajalah, coba dulu ya ke sini kita simpan Ctrl X Y enter. Nah selanjutnya ini kan konfigurasi sudah beres ya, sudah beres. Kita uji, kita cek ya, tapi sebelum kita uji kita cek, kita restart dulu ya dari layanan DNS ini dengan perintah service bin 9 restart ya.
Kalau sudah enter, nah apabila ketika di restart itu tidak ada keterangan pilot atau apalah, ini munculnya stop dan starting, berarti ini sepertinya sudah berjalan dengan baik. Kita coba dengan pengujiannya dengan menggunakan ns lookup dan dig. Pertama kita gunakan ns lookup, ns lookup. Nah kita ketikkan nama domainnya nesas.sch.id. Nah ini sudah tampil ya, name nesas sch.id, addressnya yang ini. Itu tidak ada keterangan apapun lagi, berarti ini sudah sukses. Kalau mau coba lagi pakai dig boleh, dig nesas.sch.id, enter. Nah ini ya, message ini sudah berhasil. Nah sekarang kita buktikan di mana, kita buktikan di klien. Tadi kan di klien di command prompt di CMD itu kan kita bisa memanggil alamat server ya dengan angka itu ya, 192.168.50.1 itu bisa ya dari sini yang tadi. Nah ini kan ini sudah berjalan kan, ini udah. Tapi ketika kita ping menggunakan nama domain nesas.sch.id itu nggak bisa. Karena apa? Karena DNS-nya belum diinstalkan ya, belum dikonfigurasi dan belum diuji. Nah sekarang kan sudah. Kita coba lagi satu kali lagi. Kita coba di sini. Nah kita coba, kita ping ke server sekarang ya. Tadi kan ke sini tuh udah kan, udah berjalan. Nah, sekarang ke server kan waktu itu belum diinstalkan, nggak bisa. Nah sekarang kalau sudah diinstalkan gimana nih gitu ya. Kita coba ping nesas.sch.id. Wah ini belum nih. Nah kita refresh dulu nih ya, kita coba dulu ya. Ini kita tutup, buka lagi yang baru. Nah kita buktikan dulu ping 192.168.50.1 aman ya. Nah sekarang domainnya kita cek nih, ping nesas.sch.id. Nah sekarang sudah ya, domainnya sudah berhasil diinstalkan, konfigurasi sampai pengujian juga sudah. Ini sudah berhasil, jadi sudah bisa dipakai ya domainnya. Jadi kita dalam penggunaan alamat tidak menggunakan lagi IP. Jadi gunakannya itu domain. Untuk apa? Untuk mempermudah pengingatan sebuah pengalamatan. Kemudian nantinya juga contoh ketika nantinya akan merubah IP address ya, di server misalnya akan merubah IP address ya, di server tadi akan dirubah, nantinya itu domain tidak akan berubah ya. Jadi pengguna tidak perlu repot-repot memikirkan kita harus mengakses alamat apa nih, karena katanya servernya berubah untuk IP addressnya. Nah itu tidak perlu, tetap pengguna itu hanya mengakses contoh nesas.sch.id ya, meskipun IP addressnya diubah sama kita sebagai admin, tapi pengguna tidak perlu repot-repot memikirkan perubahan IP tersebut ya, karena tetap pengguna itu hanya mengakses domain name-nya saja ya. Jadi meskipun di dapurnya itu ada perubahan ya, ranah dapurnya kita sebagai admin untuk IP-nya. Nah untuk ke pengguna klien tidak perlu memikirkan itu, tidak perlu tahu. Jadi pengguna itu hanya tahunya nih domain yang perlu kalian akses gitu. Nah begitu mungkin teman-teman penjelasan dari saya terkait materi DNS server. Semoga menjadi bermanfaat buat kalian, khususnya saya juga ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda ya.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.